Kalau dia nanti menjadi pemimpin keluarga, dia akan marah kalau anaknya tidak hobi minuman keras. Dia akan kesal kalau istrinya tidak suka judi. Kalau dia nanti memimpin daerah seperti kabupaten, provinsi, dia nanti akan marah kalau rakyatnya tidak suka judi. Dia nanti akan marah kalau rakyatnya tidak suka bertengkar. Dia nanti akan marah kalau rakyatnya tidak suka narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita di negeri ini selalu rukun dan damai, sejahtera dan sentosa. Amin. Sahabat BN yang berbahagia dimanapun berada. Ketika tadi subuh kami sedang solat berjamaah di Masjid Jami' An-Nur, Petamburan, Jakarta Pusat. Tiba-tiba terdengar ribut, terdengar merong-raung, dan terdengar beberapa kali tembakan di luar, di jalan raya. Jemaah tetap dengan khusyuk melaksanakan solat subuh. Setelah solat subuh selesai, kami jemaah keluar masjid. Ternyata di luar, ternyata di jalan raya, anak-anak generasi muda kita yang berusia setingkatan SD, SMP, dan SMA sedang berlari kian kemari, memegang celurit, memegang batu, dengan mata liar, mengejar ke depan, berlari ke belakang. Mereka sedang mengadakan tawuran di jalan raya. Sungguh sangat mengerikan. Jalan itu padat oleh mereka. Sehingga warga masyarakat yang ingin pergi bekerja, yang ingin pergi berusaha, yang ingin pergi ke pasar subuh-subuh itu dengan kendaraan angkot, mobil pribadi, motor, terhalang jadinya. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, kalaulah generasi muda kita seperti ini, hobinya tawuran, apalagi kalau tawuran ini diiringi dengan mabuk-mabukan, diiringi dengan narkoba, sehingga badan merasa berani, tidak takut mati, tidak tahu apa akibat yang terjadi jadi dari tawuran tersebut. Apa jadinya nanti kalau generasi ini yang beberapa puluh tahun ke depan menjadi pemimpin di negeri ini, menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi menteri, menjadi camat, menjadi karyawan, menjadi tokoh masyarakat, menjadi RT, menjadi RW, menjadi presiden, menjadi wakil presiden,
menjadi tokoh politik. Tidak dapat kita bayangkan akan jadi apa negeri kita ini nanti. Seandainya orang yang hobi tawuran, orang yang hobinya minuman keras, orang yang hobinya narkoba sempat menjadi pemimpin, besar kemungkinan nanti dia akan memimpin dengan cara-cara orang tawuran, dengan cara-cara preman, dengan cara-cara orang mabuk narkoba. Kalau dia hobi tawuran, setelah jadi pemimpin nanti, dia akan senang mengadu domba rakyatnya. Terutama rakyat yang pro dia, itu dia lindungi. Rakyat yang tidak pro dia, yang tidak setuju dengan pendapat dia, yang suka mengkritik dia, akan dia adu domba sehingga berkelahi satu sama lain, sehingga bertengkar satu sama lain. Kalau dia suka mabuk-mabukan, kalau dia suka miras, kalau dia nanti jadi pemimpin, misalkan seorang bupati, seorang gubernur, seorang menteri, seorang camat, seorang kepala desa, apabila rakyatnya ada yang tidak suka dengan pendapat dia, yang tidak suka miras, yang tidak suka mabuk-mabukan, dia akan membencinya nanti. Itulah sifat preman. Itulah sifat orang mabuk-mabukan. Saya punya pengalaman ketika masih di SMA. Saya tinggal di sebuah rumah kos di suatu kota. Di sebelah rumah saya itu, tempat tinggal saya itu, ada preman kerjanya mabuk-mabuk terus di suatu rumah. Suatu malam saya sedang menghafal sekitar pukul 12 malam. Diketuknya pintu kamar saya. Disuruhnya saya keluar oleh seseorang dari rumah sebelah itu. Sampai saya di luar, dipegangnya tangan saya, dibawanya ke dalam ruangan itu. Di sana saya lihat sudah banyak orang yang tergeletak mabuk. Dia ambil sebuah botol minuman keras yang dia pecahkan ke tembok. Botol itu dia dekatkan ke kepala saya. Dia marah kepada saya karena saya tidak mau minum sama dia selama ini. Dibilangnya saya tidak mau berbaur dengan dia. Untung saja nyawa saya masih selamat waktu itu. Terdengar oleh ibu kos saya. Berlari ibu kos saya ke sana. Dikejarnya ke sana saya. Ditariknya tangan saya. Akhirnya orang itu besoknya pindah. Karena ditangkap oleh polisi. Artinya apa? Seorang pemabuk, seorang yang suka narkoba, kalau dia jadi pemimpin nanti, kalau ada rakyatnya yang tidak suka narkoba, yang tidak suka mabuk, apalagi kalau ada rakyatnya yang taat beragama, dia akan marah, dia akan membenci, dia akan carikan jalan-jalan yang bagaimana agar rakyatnya itu teraniaya. Begitu bejatnya orang pemabuk. Begitu bejatnya orang suka miras. Dan kalau itu berbaur dengan orang yang suka tawuran, aduh, tidak dapat dibayangkan. Apa jadinya negeri kita ini nanti kalau dipimpin oleh generasi suka tawuran, suka mabuk, suka minuman keras, suka berjudi, suka main perempuan. Teman dari kau tawuran itu, sahabat dekat tawuran itu adalah minuman keras, narkoba, judi, zina. Itu temannya itu. Karena itu tentu kita meminta kepada pemerintah. Bagaimana agar di negeri ini terkikis habis tawuran. Untuk mengikis habis tawuran ini, utamanya sekali harus dikikis habis miras, minuman keras. Dikikis habis narkoba, dikikis habis judi, dikikis habis zina. Kalau itu tidak hilang dari negeri ini, tawuran akan berjadi. Mulai dari tawuran antar preman, antar anak muda, antar gang, antar kampung, antar kabupaten, antar provinsi, antar partai, sesama partai, dan selanjutnya. Itu yang terjadi.
bangsa ini ke depan kalau tidak tepat diatasi, kalau sempat dipimpin oleh generasi preman yang suka tawuran, yang suka miras, yang suka mabuk, yang suka zina, akan menjadi nanti negeri ini menjadi negeri amburadul. Yang sukanya pemimpinnya, kalau dia memimpin nanti, yang sukanya ya jelek-jelek aja. Dia benci melihat orang bermoral. Dia benci melihat orang taat beragama. Dia benci melihat orang rukun dan damai. Yang senangnya orang berkelahi. Yang senangnya orang mabuk. Yang senangnya orang suka berzina. Yang senangnya orang suka berbuat yang amoral. Untuk itu, kepada generasi muda, melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan, walaupun mungkin anda tidak mau mendengar, atau walau mungkin orang tua anda yang mendengar, atau sahabat anda yang mendengar, atau anda sendiri yang mau buka YouTube saya ini, saya ajak anda, saya yakinkan anda bahwa tawuran itu tidak baik. Kalau anda suka tawuran, anda akan suka zina, anda akan suka miras, anda akan suka judi, anda akan suka menipu. Kalau nanti anda jadi pemimpin, anda akan suka korupsi. Seorang yang suka miras, yang suka tawuran, yang suka judi, yang suka main perempuan, kalau nanti dia menjadi pemimpin di suatu kantor, dia akan suka korupsi. Lihatlah, apabila ada bawahannya yang tidak mau korupsi, dia akan akali bawahannya itu tersingkir. Karena dianggapnya tidak sejalan dengan dia. Karena dianggapnya tidak mau kerjasama dengan dia. Tidak bisa kerjasama dengan dia. Ini penyakitnya. Negara kita sudah ditetapkan negara yang berdasarkan kepada Pancasila, yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah wujud negara beragama. Negara beragama, agama apapun tidak menyukai tawuran. Agama apapun tidak menyukai zina. Agama apapun tidak menyukai minuman keras. Agama apapun tidak menyukai narkoba. Agama apapun tidak menyukai korupsi. Agama apapun tidak menyukai yang namanya orang tidak bermoral. Jadi, kita takut ke depan ini, negara ini, bangsa ini akan dipimpin oleh orang yang takut dengan agama, yang benci dengan agama. Kalau dia nanti takut dengan agama, benci dengan agama, dia nanti akan membenci Pancasila. Dapat kita bayangkan kalau pemimpin bangsa ini ke depan nanti sempat orang yang takut dengan Pancasila, yang benci dengan Pancasila. Cemas kita. Cemas sekali kita. Untuk itu, perbaikan akhlak dan moral di negeri ini perlu. Kita sekarang tidak saja lagi terpuruk dalam masalah ekonomi, tetapi kita sekarang sudah juga terpuruk dari segi moral. Buktinya tawuran berjadi-jadi. Buktinya miras berjadi. Buktinya judi ada. Buktinya narkoba ada. Dengan adanya kekisruan sekarang ini, dari hari ke hari di negeri ini, kekisruan politik, pertengkaran politik yang tidak habis-habisnya. Nanti kita takut ini akan menjadi-jadi ke depannya. Kalau negeri ini dipimpin oleh orang yang suka tawuran. Nanti dia kerjanya tawuran aja. Tidak senang hatinya kalau rakyatnya tidak tawuran. Tidak senang hatinya kalau rakyatnya tidak bertengkar. Saya berharap, saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, channel YouTube saya kali ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini hendaknya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Saya sungguh prihatin melihat
Kejadian tadi pagi, kejadian tadi subuh, tawuran anak-anak muda setingkat SD membawa celurit. Setingkat SD berlari kian kemari seperti orang perang. Waduh. Mau jadi apa negeri kita ini nanti kalau anak-anak kecil seperti itu nanti dia besar, dia kuliah, dia sarjana, dia memimpin bangsa ini. Tidak dapat kita bayangkan. Mari kita menyadari ini, wahai bangsa Indonesia secara seluruhnya. Kalau dia nanti menjadi pemimpin keluarga, dia akan marah kalau anaknya tidak hobi minuman keras. Dia akan kesal kalau istrinya tidak suka judi. Kalau dia nanti memimpin daerah seperti kabupaten, provinsi, dia nanti akan marah kalau rakyatnya tidak suka judi. Dia nanti akan marah kalau rakyatnya tidak suka bertengkar. Dia nanti akan marah kalau rakyatnya tidak suka narkoba. Begitu selanjutnya. Sungguh mengerikan ini kalau kita biarkan. Mengerikan ini kalau tidak bisa kita berantas. Apapun alasannya. Di tengah-tengah hidup di dunia ini, moral sangat diperlukan. Orang yang tidak bermoral akan senang judi. Kalau orang tidak bermoral akan senang mengadu domba orang. Orang yang tidak bermoral akan senang dia apabila orang ribut, orang susah. Orang yang tidak bermoral akan senang dia melakukan cara apapun untuk mencapai tujuannya. Baik tujuan harta benda maupun tujuan kekuasaan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.